Kalau kita ngomongin sains, mengukur sesuatu itu ya dasarnya banget. Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa hasil pengukuran kita itu 100% akurat? Nah, kali ini kita akan bedah satu konsep yang kelihatannya sepele tapi penting banget, ketidakpastian pengukuran. Coba deh, ingat-ingat lagi pas Anda ngukur panjang meja pakai meteran, atau mungkin nimbang tepung buat bikin kue. Angka yang muncul di alat ukur itu, apakah itu udah pasti kebenaran yang mutlak, nggak bisa diganggu-gugat? Pertanyaan simpel ini justru jadi inti dari pembahasan kita. Nah, jawabannya ternyata nggak ada yang namanya pengukuran sempurna. Tapi, justru disitulah kerennya sains. Alih-alih menganggap ini sebagai kegagalan, sains malah menerima dan bahkan memanfaatkannya. Ketidaksempurnaan ini bukan kelemahan, tapi bagian dari prosesnya yang kita kenal sebagai ketidakpastian. Oke, jadi begini rencana kita. Pertama, kita bakal cari tahu kenapa setiap angka pengukuran itu punya tapinya. Terus kita bedah sumber-sumber kesalahannya, belajar cara ngitung ketidakpastiannya, gimana cara melaporkan hasilnya kayak ilmuwan sejati, dan yang terakhir, kenapa semua ini penting banget. Gini, setiap kali kita mengukur, pada dasarnya kita itu lagi membandingkan sesuatu dengan sebuah standar. Entah itu penggaris, timbangan, atau apapun. Tapi proses perbandingan ini selalu ada semacam bayang-bayang keraguan atau ketidakpastian yang ngikutin. Jadi inilah definisi resminya. Ketidakpastian pengukuran itu istilah keren untuk area abu-abu dalam setiap angka yang kita dapat. Ini bukan berarti kita salah ngukur ya, tapi ini adalah sebuah pengakuan yang jujur kalau setiap alat dan setiap proses pengukuran itu punya batasannya sendiri. Nah, biar kita ngerti soal ketidakpastian, kita mesti tahu dulu ini datangnya dari mana sih? Ternyata ketidakpastian ini muncul dari beberapa jenis kesalahan yang beda-beda. Yuk kita kenalan sama biang keladinya. Para ilmuwan udah mengelompokkan ada 3 tersangka utama di balik semua ini. Ada kesalahan umum yang biasanya karena kita kurang teliti, ada kesalahan acak yang muncul tiba-tiba dan nggak bisa diprediksi, dan ada juga kesalahan sistematis yang ngumpet di dalam alat atau metodenya. Kesalahan umum atau gross errors, ini yang paling gampang kita pahami. Intinya, ini human error. Misalnya nih kita salah baca angka di penggaris, atau pas kita lihat angkanya, mata kita posisinya miring, nggak tegak lurus sama skalanya. Nah, itu dia yang disebut kesalahan paralaks. Nah, ini bagian yang menarik banget. Coba kita bandingin 2 jenis kesalahan utama lainnya. Kesalahan acak itu sifatnya nggak bisa ditebak. Mungkin ada getaran kecil di lantai, atau tegangan listrik yang naik turun. Sebaliknya, kesalahan sistematis itu konsisten. Kayak misalnya penggaris yang kita pakai ternyata emang lebih pendek 1 mm dari seharusnya. Poin kuncinya, ngulang-ngulang pengukuran bisa bantu ngurangin efek kesalahan acak, tapi sama sekali nggak ngaruh buat kesalahan sistematis. Oke, masalahnya udah kita kenali. Sekarang, solusinya gimana? Gimana caranya para ilmuwan ngasih angka pasti buat sesuatu yang namanya keraguan ini? Tenang, mereka punya toolkitnya sendiri. Caranya itu ada 2, tergantung gimana kita ngambil datanya. Apakah kita cuma ngukur sekali aja, atau kita ngelakuinnya berkali-kali biar hasilnya lebih meyakinkan? Gampangnya gini, buat pengukuran tunggal, aturannya simpel banget. Ketidakpastiannya, yang sering ditulis pakai simbol delta X itu, nilainya adalah setengah dari skala terkecil di alat ukur yang kita pakai. Kita lihat contohnya biar lebih jelas. Coba bayangin Anda punya penggaris biasa. Skala paling kecilnya kan 1 mm ya. Kalau Anda ukur meja dan dapat angka 34,2 cm, maka ketidakpastiannya itu setengah dari 1 mm tadi, yaitu 0,5 mm. Atau kalau diubah ke senti, jadi 0,05 cm. Gampang kan? Tapi gimana kalau kita mau hasil yang jauh lebih akurat? Nah, disinilah pengukuran berulang jadi jagoannya. Dengan ngambil data beberapa kali, kita bisa meminimalkan efek dari gangguan-gangguan acak yang nggak terduga tadi. Yuk, kita lihat contoh kasusnya. Ada seorang peneliti lagi ngukur arus listrik. Dia ukur sampai 6 kali, dan coba lihat deh hasilnya di tabel ini. Beda-beda tipis kan setiap kali ngukur? Nah, ini bukti nyata kalau ada kesalahan acak yang lagi bekerja. Nah, buat data yang kayak gini, kita butuh senjata yang lebih canggih. Namanya simpangan baku atau standar deviasi. Iya, rumusnya kelihatan serem, tapi tenang. Tujuannya simpel kok. Untuk ngitung seberapa jauh sih data-data kita ini menyebar dari nilai rata-ratanya. Dan setelah angka-angka dari tabel tadi kita masukin ke rumus itu, hasilnya keluar. Ketidakpastian untuk pengukuran arus listrik kita ternyata adalah 0,14 mA. Angka inilah yang secara kuantitatif mewakili keraguan kita.
Oke, dapat angkanya itu baru setengah jalan. Bagian yang sama pentingnya adalah gimana cara nulis hasilnya dengan benar. Ada adulannya loh, biar semua ilmuwan di dunia ngomong pakai bahasa yang sama. Nah, begini cara ilmuwan ngobrol lewat data. Kita nggak cuma nulis 12,6 miliampere, itu baru separuh cerita. Laporan yang benar itu ditulis sebagai sebuah rentang. 12,6 dikali plus minus 0,1 miliampere. Ini artinya, kita bilang, hasil terbaik kami adalah 12,6, tapi kami yakin nilai yang sebenarnya ada di antara 12,5 dan 12,7. Jujur dan transparan. Dan ada satu aturan main yang penting banget nih. Perhatiin deh detailnya. Di contoh meja tadi, hasilnya 34,20 plus minus 0,05. Sama-sama dua angka di belakang koma. Di contoh arus listrik, hasilnya 12,6 plus minus 0,1. Sama-sama satu angka di belakang koma. Aturan ini wajib diikuti dalam penulisan laporan ilmiah. Oke, kita udah bahas apa dan bagaimananya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, kenapa? Kenapa sih kita repot-repot ngelakuin ini semua? Jawabannya ada di kata presisi dan kepercayaan. Untuk tahu seberapa besar sih pengaruh kesalahan ini, kita pakai yang namanya ketidakpastian relatif. Intinya, kita membandingkan besar ketidakpastiannya dengan nilai hasil ukurnya, terus dijadiin persen. Angka persentase ini ngasih kita gambaran yang lebih jelas soal kualitas pengukuran kita. Dan visual ini ngejelasin hubungannya dengan sempurna. Gampangnya gini, makin kecil persentase ketidakpastiannya, artinya pengukuran kita makin presisi, makin bisa dipercaya. Tujuan setiap ilmuwan itu ya bikin bar ketidakpastian ini jadi sekecil mungkin. Jadi, ternyata konsep ini tuh ada di mana-mana loh, bukan cuma di lab. Pernah lihat aplikasi peta yang ngasih estimasi waktu 15-20 menit? Itu ketidakpastian. Atau label gizi di makanan yang nulis sekitar 150 kalori. Sama aja. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Setelah tahu ini, coba deh perhatikan sekitar. Di mana lagi Anda bisa nemuin margin kesalahan yang tersembunyi dalam hidup Anda sehari-hari?